Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Putra di Ardina Putra Komputer Channel. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan atau berbagi ilmu tentang rumus OR dan rumus AND. Ya, OR itu atau kalau bahasa Indonesianya, jika salah satu sudah benar maka akan bernilai benar walaupun yang satunya salah misalnya. Sedangkan AND harus ada dua kondisi yang benar-benar benar ini. Harus ada dua kondisi yang benar maka akan mengembalikan nilai true. Contoh di sini, ya, kita mempunyai dua buah tabel informasi, tabel bonus dan tabel tunjangan dan satu tabel induknya ya. Nah, untuk menilai bonus, untuk mengisi bonus, itu kita ambil dari tabel bonus. Tapi tabel bonus ini sementara hanya untuk keterangan pencatatan aja, jadi tidak ada hubungannya dengan tabel besarnya. Jadi ini hanya untuk info kita. Misalnya sales itu dapat bonus 50.000. Sales di sini maksudnya bonus. Jadi kalau kita ketik manual dulu 50.000, ya, kita kasih koma dulu di sini, kita kurangin desimalnya, 500.000 ya, dibuang 01. Nah, 50.000. Jadi kalau kita ketik manual begini, kita kontrol C aja, yang dapat 50.000 itu adalah bengkel, sales, bengkel, sales. Jadi ada dua yang dapat 50.000. Artinya gini, jika dia sales atau, nah di sini atau or ya, jika dia sales atau bengkel maka dapat bonus 50.000. Tetapi jika dia marketing dapat 1.000. Nah, kebetulan dia cuma ada 3 ya, sales, bengkel, dan marketing. Jadi kalau bukan sales, bukan bengkel, otomatis marketing gitu ya maksudnya. Nah, kita masukkan rumus OR-nya di mana? Kita hapus dulu ya. Kita ke OR dulu. Menulis OR ini begini. OR, buka kurungnya, panahkan ke sini, sama dengan ketik sales, ketik koma, C6 lagi, C6 lagi, sama dengan bengkel, maka bernilai true. Ya, rutenya benar, berarti kita copykan apaan, kita tes. Nah, yang bukan true adalah marketing. Kita lihat marketing, false, false. Nah, ya. Tapi yang true, ini ada dua yang dianggap true. Kalau jadi salah satunya benar, maka dianggap di sini kan salah satu C6 kan isinya sales, maka dianggap true. Kemudian C7 salah satunya adalah bengkel, maka nilai true. Sementara dia marketing, ya, bukan salah satu dari sini, tidak ada salah satu, maka dianggap false. Kemudian kita coba lagi rumus N, misalnya rumus N ya. Kita lakukan hal yang sama. Misalnya sini. Sama dengan nah, kalau N ini dua-duanya harus benar baru dia mendapatkan nilai true. Yaitu dia misalnya dengan koordinator di sebelah sana, tunjangan ini ya. Ini koordinator lab sales dapat 1,5 juta, koordinator marketing dapat 2 juta. Nah, kita cari dulu nilai true-nya dulu. Kalau sudah dapat nilai true-nya, kita gampang nanti cari mengisi uangnya ya.
Ya, koordinator bentar ya. Jadi, koma. Nah, di sini kita arahkan ke jabatan. Ya. Jika dia dua-dua apa jika dia sales dan jika dia koordinator dan sales, maka dia menghasilkan nilai true. Karena dia sales dan lapangan bukan. Tapi kalau kita C6, C6 nggak mungkin ya. Nah, jika dia C6 itu berdiri sales dan D6-nya sama dengan koordinator, maka kembalikan nilai true. Nah, karena dia bukan sales koordinator, maka salah. Kita copy-kan. Nah, yang benar adalah nih, sales dan koordinator, berarti nilai true. True ya. Jadi cuma satu orang ya sales koordinatornya. Nah, kalau kita yang satu lagi, ya, kita coba di sini lagi. Jika dia marketing koordinator, misalnya sama dengan ini ya, marketing dan koordinator, maka tampilkan nilai true. Nah, di sini kan koordinator marketing ya, kita copy ke bawah. Tuh, koordinator dan marketing. Baru nilai true. Jadi ada dua true di sini. Yang ini koordinator sales, yang ini koordinator marketing. Nah, bagaimana kita cara mengisi angka-angka di sini? Gajinya, bonus, dan tunjangannya. Maka rumus yang tadi kita modif, ya. Kita tambah nilai if ya. Jika dia sales dan atau ini kalau tadi pakai or ya, kalau or kan atau salah satunya, jika dia sales atau bengkel, maka kita lihat sini tabelnya 50.000. Nah, jika dia bukan sales dan bengkel, otomatis dia marketing. Karena cuma ada 3 pilihan, sales, bengkel, dan marketing. Pilihan ketiganya marketing, yaitu kita langsung saja 100.000. Karena kalau dia bukan sales, bukan bengkel, otomatis marketing. Kurung. Maka dapatlah dia 50.000. Kita copy ke bawah. Nah, yang 50.000 itu sales dan bengkel. Sales, kita lihat sales, bengkel, sales lagi, terus bengkel, sales. Sementara marketing 100. Nah, untuk tunjangan bagaimana? Kita tambah lagi rumus if-nya tadi. Nah, karena di sini ya, jika dia sales dan koordinator, maka nilai tunjangannya adalah sales dan koordinator dua. Dia harus sales dan koordinator, baru dia dapat tunjangan 7,5. Nah, bagaimana dia jika sales, marketing dan koordinator?
jabatannya adalah marketing dan juga koordinator. Maka kita tambah lagi rumus if di sini. Nah, tadi kita ketik ya, yang kita ketik tadi adalah terus kita kasih rumus AND N. Nah, di sini kita ketik sama dengan marketing terus di sini koordinator juga di koordinator, maka marketing koordinator mendapat gaji atau dapat tunjangan 2 juta. Nah, selain sales koordinator dan sales marketing, maka tidak dapat tunjangan. Kita kasih 0 otomatis ya, karena setelah 2 ke 4 ini otomatis selain itu. Karena rumus if-nya ada 2, kita kasih kurung 2. Enter ya. Kita lihat dulu rumusnya ada salah di mana. Kayaknya ya harus tutup kurang ini kurang ya. Nah, karena dia sales lapangan, sales dan lapangan tidak dapat. Kopikan dulu. Nah, kebetulan yang dapat tuh hanya sales koordinator dan marketing koordinator. Yang ini hanya untuk penjelasan aja, dan ini tidak dipakai, kita hapus. Nah, jadi ada simpulnya sini, jika dia sales lapangan tidak dapat, jika dia bengkel lapangan tidak dapat, jika dia sales koordinator nih atau koordinator sales ya, untuk Bali aja dapat sudah setengah. Jika dia marketing koordinator ya, dapat 2 juta, selain itu tidak dapat apa-apa. Nah, saya rasa hanya cukup sampai di sini saja. Mohon lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.